menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom pemirsa semua dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kali ini saya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Sastra Sembiring sedang ada di kawasan salah satu hotel di Kota Batu. Memang masa pandemik, tapi tidak mengurangi cantiknya Kota Batu. Selesai pandemik, Anda wajib datang ke Kota Batu. Baik, hari ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Luar biasa, saya benar-benar mencari kesempatan ini untuk bisa berbincang-bincang dengan tokoh yang saya pikir Indonesia sangat mengenal, Pak Pendeta. Pak Pendeta, selamat siang. Selamat siang, Pak Pendeta Marlon. Gimana kabarnya, Bapak? Puji Tuhan, baik. Baik. Pak, sebelum kita jauh berbincang-bincang, boleh dong cerita kok tiba-tiba Bapak nyampe puluhan tahun yang lalu dari Tanah Karo Simalem sana. Yang sangat indah. Kalau dinginnya sama ya, Pak ya. Dari Tanah Karo, Bapak tiba-tiba sampai di Kota Batu berapa puluh tahun yang lalu menjawab panggilan Tuhan. Boleh dong cerita, Pak? Ya, jadi saya pertama kali menginjakkan kaki di Kota Batu ini bulan Desember tahun 72. 72, waktu itu Batu masih sepi. Dan Batu ini masih sangat dingin, Pak. Iya, betul. Saya ingat itu kalau mulai jam 2, kita tidak akan berani keluar kalau tidak pakai jaket. Jam 2 siang itu padahal ya? Siang. Oke. Ya. Dan Kota Batu pada waktu itu masih sangat sepi. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau ke Malang, saya ingat itu terakhir itu jam 8 malam. Wow. Ya. Oke. Dan pada waktu itu kalau dari kompleks kita, dari kompleks YPP ke Kota Batu, tidak ada kendaraan yang lain selain dokar. Hanya dokar, ya, betul. Ke Kota Batu atau ya. jalan kaki. Jalan kaki, benar. Ya. Situasi Kota Batu begitulah. Nah, kok Bapak mengenal dan mendengar Batu? Ceritanya bagaimana Bapak terpanggil? Jadi yang pertama kali saya tahu tentang I3 khususnya adalah melalui abang saya yang paling tua, Pak. Oke. Ya. Pada waktu itu beliau menjadi salah satu asisten dosen di IKIP di Malang. Oke, ya. Betul. Ya. Jadi beliau selesai IKIP di Bandung. Akhirnya dia pindah ke Malang, ya. Menjadi asisten dosen di IKIP. Oke. Ya. Dan dia merupakan salah satu anak pelayanan daripada IPP. Oke, di situ dia, ya. Khususnya Pendeta Volkert Schunemann. Oke, yes. Dapat dikatakan bahwa abang saya yang paling tua inilah anak rohani pertama yang dilayani oleh Bapak Pendeta Volkert Schunemann. Oke, jadi setelah abangnya Bapak, kemudian
dilayani Pak Volker, memperkenalkan hasil pelayanan itu, apa namanya, buah pelayanan itu kepada Bapak? Sebenarnya belum, Pak. Oke. Saya waktu beliau pindah ke Medan, pada waktu itu dia menjadi dosen di IKIP di Medan, dan juga kerja di perkebunan, dan saya tinggal dengan beliau. Oke, di situ letaknya. Dan pada waktu itu beliau itu merintis pelayanan di perkebunan. Wow, tetap selalu ada buah dari YPP itu ya. Dan saya itu pernah mahasiswa I3 datang ke rumah melayani di perkebunan itu. Oke, tahun 70. Itu tahun 69 berarti mungkin. Tahun 70 lah ya. 70 benar, tahun 70. Ya. Oh. Kemudian Bapak proses terpanggilnya? Lalu panggilan Tuhan bagi saya, ya, jadi bulan Agustus tahun 72 Iya. ada tim dari I3 Oke. melayani di gereja di mana waktu saya berjemaat. Oke. Itu gereja GBKP Jalan Batang Serang di Medan. Oke. Ya. Jadi selama 3 malam berturut-turut ada namanya malam evangelisasi. Oke, ya KKR lah sebenarnya itu ya. Ya, namanya saya juga tidak ngerti. Pokoknya disebut malam evangelisasi. Ya. Jadi selama 3 malam itu firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Detmar Sineman. Oh, jadi Bapak Sineman tahun 70-an juga sudah sampai di Medan, Pak. Ya. Di Medan ya, Pak ya? Betul, Pak. Wow, oke. Bersama-sama dengan mahasiswa I3. Wow, sehebat itu pada tahun 70-an sudah Dan sampai itu di sana. pelayanan antar semester, Pak. Wow, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi selama ibadah itu saya diajak oleh seorang teman. Oke. Ya. Jadi saya ikut dalam acara malam evangelisasi itu. Khususnya malam yang kedua. Disitulah saya mengalami jamahan Tuhan. Wow, selalu ada cara Tuhan yang terbaik. Ya. Jadi saya masih ingat khotbah beliau itu diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Khotbahnya pun Bapak masih ingat, 2 Korintus pasal 8. Karena itu pertobatan saya. Wow. Ini. Ya. Oke. Jadi selama 3 malam berturut-turut hamba Tuhan itu menguraikan bagaimana Allah mengasihi. Benar. Ya. Dan khususnya malam yang kedua, tatkala hamba Tuhan itu kita tahu Pak Detmar Sineman orangnya kan tinggi, besar. Betul, ya. Ya. Itu mimbar GBKP itu kan tinggi sekali, Pak. Oh, jadi dia masih Jadi kalau kita harus lihat ke atas seperti ini, Pak. Betul. Ya, gereja-gereja kita kan tinggi-tinggi semua mimbarnya. Jadi malam kedua itu dia uraikan bagaimana Yesus itu miskin. Oke. Ya. Khususnya itu diangkat dari Yohanes 19 ayat 28. Oke. Itu kata Yesus di salib, aku haus. Oke. Jadi hamba Tuhan itu menguraikan bagaimana Yesus itu melarat. Bagaimana ia menjadi miskin. Bagaimana ia dalam keadaan haus. Oke. Jadi waktu hamba Tuhan itu menguraikan itu sepertinya firman Tuhan itu tertuju kepada saya. Wow. Ya, itulah cara Tuhan memanggil Bapak. Jadi sepertinya saya berhadapan dengan Yesus yang tergantung di kayu salib. Karena engkaulah aku miskin. Wow. Karena engkaulah aku merasa haus seperti ini. Wow. Oke. Dan tentu itu cara Tuhan memanggil Bapak. Benar-benar Tuhan nampaknya berbicara melalui hambanya Pak Sineman untuk Bapak. Kemudian Bapak mengambil komitmen. Betul, Pak. Jadi malam ketiga itu kan ada altar call. Oke. Siapa yang mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Bapak menyerahkan diri. Sebenarnya malam kedua itu dalam hati saya sudah bergejolak. Apa yang saya buat? Wow, yes. Nah, selalu begitulah model apa yang saya buat Tuhan. untuk Tuhan? Betul. Yang telah rela miskin bagi saya. Oke. Yang telah rela menjadi melarat bagi saya. Oke. Jadi malam kedua itu saya pulang sebenarnya sudah bergejolak dalam hati saya. Ya. Apa yang saya buat? Sehingga waktu malam ketiga ada tantangan siapa yang mau menyerahkan hamba Tuhan. Saya lah orang pertama maju ke depan. Wow,
indah sekali itu pasti. Hari itu, malam itu pasti sangat indah sekali. Luar biasa. Jadi selesai dari gereja itu Pak, saya akhirnya selama 1 minggu dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang juga alumni dari I3. Boleh Bapak sebut namanya? Namanya Sarunda almarhum Bapak Pendeta Sahidi. Oke, sudah almarhum ya Pak ya? Ya. Jadi waktu itu beliau menjadi pendeta GPIB di Medan. Oke. Jadi selama 1 minggu saya di rumahnya, pagi kami berdoa bersama, siang berdoa, malam berdoa, Wow. khususnya untuk Ibu Sahidi. Oke. Ibu Sahidi lah yang membuat saya bagaimana akhirnya mengambil keputusan. Meskipun sebenarnya sudah kuat pada altar call pada malam ketiga itu ya, tapi masih tetap ada semacam pembekalan begitu ya, menegaskan. Artinya Pak, saya sudah berkomitmen saya akan menyerahkan jadi hamba Tuhan. Oke. Ya. Tapi kan saya belum terbayang bagaimana jalannya. Betul. Jadi Bu Sahidi lah yang membimbing saya langkah-langkah apa yang saya buat. Oke. Ya. Dan akhirnya beliau minta saya untuk mendoakan Oke. I3. Wow. Zaman itu Pak baru I3, belum ada Tanjung Edim. Betul. Belum ada hati, Pak. Iya, tahun 70-an. Ya, sudah ada tapi masih Ya. pendidikan Ya. penginjil untuk non gelar. Baik, saya mau langsung nih, tidak kurang. Oke lah Bapak tamat, setelah itu dengan banyak tantangan, terus Bapak tiba-tiba masuk YPPI. Ini nih perlu ditanyakan ini. Apa sih sebenarnya waktu itu panggilan yang seperti apa yang Bapak rasakan untuk masuk ke yayasan ini? Jadi waktu kita mau berangkat praktik 1 tahun, kan kita ada pertemuan dengan dosen. Oke, betul. Dan salah satu pengarahan dosen itu pada waktu itu adalah masa praktik ini ada juga masa di mana saudara harus menggumuli, Oke. mendoakan. Untuk pelayanan selanjutnya. Nanti kalau saudara tamat di sini, Betul. saudara akan kemana? Betul. Jadi saya masih ingat itu pesan seorang hamba Tuhan. Ya. Nanti kalau saudara tamat, pastikan ladang di mana saudara akan melayani. Oke, setelah itu kemudian Bapak menggumuli, caranya kemudian Bapak tiba-tiba YPPII. Jadi pada waktu itu Pak, I3 dengan GPIB kan sangat mesra hubungannya. Benar. Ya. Dan angkatan saya cukup banyak yang masuk GPIB. Betul. Ya. Ya. Jadi waktu itu saya ada 3 tawaran. Ya. Tapi saya gumuli. Saya ingat terus hamba Tuhan katakan apa? Jangan kerjakan ladang yang bukan menjadi tempat di mana kamu bekerja. Wow. Layani. Pasti banget gitu ya. Jangan kerjakan ladang di tempat di mana bukan itu sebenarnya passionmu, bukan itu yang itu. Ya. Jadi pada waktu saya berdoa, menggumuli, ya, dulu kita di asrama Pak, ada asrama doa. Oke. Ya. Jadi tiap jam 4 pagi saya sudah di kamar doa itu. Jam 4 pagi di Kota Batu loh ya. Zaman pagi itu, sudah kamar tahun doa itu. 70-an. Dan waktu itu kita kan harus mendaftar Pak, kalau kita mau berdoa. Saking banyaknya orang yang berdoa di kamar itu ya. Karena kan kamarnya terbatas. Oke. Wow. Jadi pada waktu saya sedang berdoa pagi-pagi itu dalam penyembahan sendirian di kamar itu, Tuhan tunjukkanlah sekelompok orang yang sedang berdoa. Wow. Oke, lanjut Pak. Dan pada waktu itu saya lagi weekend melayani salah satu persekutuan di Malang Oke. yang dilayani oleh I3. Ya. Dan akhirnya juga dikembangkan bahwa akhirnya itulah Tuhan tunjukkan kepada saya. Ya. Oke, saya tangkap. Bapak mencoba mendefinisikan sekelompok orang itu adalah pelayanannya YPPI. Begitu yang masuk dalam pikiran Bapak. Jadi Bapak memutuskan, oke, semasa praktek ini YPPI lah kelak akan menjadi ladang saya. Bukan praktek, sudah pulang praktek Pak, sudah tingkat terakhir. Oke, sudah tingkat terakhir. Bapak dalam kamar doa itu Bapak memutuskan dalam pikiran bahwa YPPI lah yang akan menjadi ladang Bapak. Jadi di situ ya betul Pak. Oke. Ya. Setelah itu perjuangan di YPPI tidak rahasia lagi bahwa juga ada banyak pergumulan selama di YPPI. Oke.
Dan Bapak YPPI, GMII lah yang menjadi ini. Di tengah banyak persoalan, nanti kita bisa persoalannya. Saya mau tanya dulu, terus kenapa Bapak masih tetap setia di YPPI? Ini pertanyaan penting. Sudah sekian puluh tahun. Kenapa Bapak masih tetap setia? Padahal tentu ada banyak up and down lah persoalan. Kenapa Pak? Jadi memang saya pikir Pak, dasarnya kekuatan saya adalah panggilan Tuhan yang jelas. Oke. Ya. 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 Jadi saya selesai dari I3 bulan Juli tahun 73. Oke. Tahun 73 selesai. Maaf, bukan. Januari 73. 73, oke. Lalu saya masuk Mission House Oke. selama 6 bulan. Ya, waktu itu 6 bulan ya. Ya. Dan bulan Juli pas kebaktian tahunan nasional. Oke. Disitulah kita diterima sebagai Anggota. bukan sebagai anggota, Masih sebagai apa istilahnya Associate. calon. Oke, calon. Selama 2 tahun lagi untuk harus membuktikan diri. Betul. Ya. Jadi bagi saya memang saya sungguh bersyukur Pak bahwa Tuhan memperlihatkan inilah wadah yang kusiapkan bagimu. Oke. Inilah ladang yang kusiapkan bagimu. Oke. Kalau saya tanya begini. Katakanlah awal-awal itu Bapak 100%. Begitu mengetahui bahwa ini wadah. Ada nggak selama dalam perjalanan waktu pelayanan 100% itu berkurang jadi 80-70 meyakini bahwa YPP ini sebagai ladang Bapak? Sebenarnya kalau meyakini tetap 100% Pak. Ya. Tapi menghadapi situasi tertentu, Ya. ya. Ini bukan karena panggilan Pak ya. Ya. Kadang-kadang ada juga pikiran-pikiran tertentu, Betul. perasaan-perasaan tertentu. Betul. Itu kan wajar-wajar saja terjadi kan dalam setiap orang. Ya. Oke. Ya. Nah, ini harus ini. Situasi seperti apa yang seolah-olah nih Pak, seolah-olah mengurangi yang 100% tadi? Finansial kah, keadaan kah, konflik kah? Situasi apa yang pernah membuat Bapak terpikir untuk memikirkan yang tadi Bapak itu entah keluar dari YPP, entah bagaimana. Sebenarnya Pak, kalau istilah keluar, saya tidak pernah terpikir sama sekali. Tidak pernah terpikir. Sama sekali tidak terpikir. Sampai hari ini. Wah, luar biasa. Tapi kalau sekarang katakan apa, ada saat-saat tertentu semangat berkurang itu ada. Seperti apa itu? Saat yang seperti apa itu? Contohnya, kadang-kadang kok tidak seperti apa saya harapkan. Oke. Ya. Menghadapi situasi yang di tengah-tengah persekutuan. Oke. Sebentar Pak. Oke lah, setiap hamba Tuhan itu selalu ada meyakini idealisnya begini. Ya. Apakah Bapak sedikit dalam tanda kutip kecewa atau ini dengan persekutuan, dengan orang-orang, atau dengan sahabat-sahabat sepelayanan? Sebenarnya lebih banyak ke sahabat-sahabat. Ya. Sahabat-sahabat. Tapi saya belajar di situ Pak. Oke. Bahwa sekalipun maksud kita baik, niat kita baik, ya, hati kita baik, yang kita kerjakan baik, belum tentu ditanggapi baik. Betul. Itu saya belajar dari situ Pak. Ya. Pada akhirnya katakan apa yang penting, ketulusan hatimu. Ini poin. Poin ini Pak. Jadi saya sampaikan bahwa niat yang baik, Ya. tindakan yang baik, perbuatan yang baik, belum tentu ditanggapi baik. Ya. Oke, Pak, boleh sedikit lebih mengkerucut lagi. Kira-kira perbuatan atau sikap sahabat yang seperti apa yang pernah dalam tanda kutip mengecewakan Bapak? Sebenarnya hal-hal praktis. Ya, kadang-kadang sikap, Oke. ya, perkataan, Oke. ya, yang rasanya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan dalam pikiran saya itu tindakan atau ucapan sebenarnya tidak perlu. Oke. Tapi kok kadang-kadang terungkap. Oke. Tapi saya menempatkan diri Pak bahwa saya juga tidak lebih baik dari dia. Oke. Kemungkinan besar saya juga bisa mengucapkan kata-kata dari mulut Wow, saya rendah hati sekali, yang Pak. membuat orang lain. mengalami seperti apa saya alami. Oke, jadi itu yang mencoba Bapak buat untuk mengobati hati Bapak ya. Oke, Pak Pendeta Sastra. Saya pikir semua orang tahu Bapak salah satu juga ikonnya YPP GMI. Bapak jelas sangat lama menjadi Ketua Majelis Perwakilan Khusus YPP di Jakarta. Tapi Bapak juga
lama juga menjadi ketua Sinode GMII. Sekarang kita semua orang tahu bahwa ini ada sedikit persoalan yang tak kunjung selesai. YPPI Batu, GMII yang tentunya beberapa teman kita yang ada di sana. Bagaimana Bapak melihat persoalan ini? Jadi mungkin sebelum itu Pak, saya sejak masuk YPPI kan sudah banyak tempat saya ditempatkan Pak. Oke, Ya. oke. Saya sudah di Surabaya, Surabaya, saya sudah di Jakarta, Jakarta, dari Manado, Jakarta pindah ke Bandung, ke Bandung, dari Bandung pindah ke Manado, dari Manado pindah ke Batu, ke Batu, dari Batu kembali ke Jakarta, ke Jakarta. Disitulah sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, ya luar biasa nih. Tiba-tiba kan Bapak, bagaimanapun Bapak pernah katakan juga dalam khotbah di KTN bahwa Bapak akhirnya diminta juga masuk gereja kan begitu ya. Nah Bapak di gereja tiba-tiba di masanya Bapak tentunya ya ada persoalan-persoalan ini dan Bapak pasti tahulah sebenarnya persoalan ini. Bagaimana Bapak melihat dari kacamata Bapak? Jadi satu Pak, prinsip saya dari dulu, taat kepada Tuhan adalah juga taat kepada pimpinan. Wow, keren sekali. Jadi walaupun sebenarnya panggilan saya kan jelas ke YPP. Oke, Dan saya tahu pada waktu itu karunia saya adalah karunia penginjilan, oke, bukan pengembalaan. ya, oke. Tapi tatkala pimpinan YPP minta saya untuk Membantu penggembalaan, pengembalaan, Bapak taat. saya katakan, Pak, saya bukan bidang saya. Oke, Saya bukan karunia saya. ya. Tapi kalau Bapak mau tempatkan, ya saya tetap taat. Oke, oke. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak tidak lagi meragukan ketaatan Bapak dengan hal itu. Tapi toh di tengah ketaatan Bapak itu kan Bapak berhadapan dengan masalah. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Berbicara tentang masalah, Pak, saya rasa itu sudah bagian hidup. Oke, Jadi saya tidak pernah mengharapkan tidak ada masalah. oke. Ya, tapi bukan hanya soal dihadapi kan, Pak. Bagaimana Bapak itu? Apakah Bapak kecewa dengan melihat persoalan itu atau oke, pertanyaannya sebenarnya apa nih masalah utama dari GMI kita ini? Kalau ditanya masalah, Pak, saya tidak terlalu begitu bisa menyimpulkan. Oke. Tapi yang saya mengerti adalah sebenarnya adalah karena kedagingan, Wow, itu dia tuh. karena kemanusiaan. Oke. Dan bagi saya secara pribadi itu pelajaran Ya. bahwa saya masih daging, saya ini masih manusia. Oke. Ya. Ya. Walaupun sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, tapi hal-hal kedagingan itu kan masih ada, Pak. Oke. Ya. Oke. Saya kembali lagi, kan pas gitu, pecahnya persoalan itu ada di zaman ketika Bapak benar-benar di pucuk kepemimpinan sebenarnya. Maksudnya adalah orang yang sebenarnya ada di lingkaran, di link persoalan itu. Bapak waktu itu sedihnya seperti apa sih, Pak? Saya sedihnya, Pak, ya terus terang itulah mungkin bagi saya penderitaan yang paling besar dalam pelayanan adalah tahun 92. Cerita dong, Pak, itu apa? Bagaimana itu? Ya. Karena pada waktu itu ya, terjadi kemelut Oke. dalam pelayanan kita, Pak. Yes, ya. Ya. Itulah perpecahan pertama yang dulu GPI. Oke. GPII akhirnya GMII dan akhirnya menghasilkan GKRI. Ya. Oke. Saya pada waktu itu saya ingat, Pak, ya kami tinggal di rumah Jakarta. Ya, semua pimpinan-pimpinan kita dapat dikatakan berapa bulan di rumah, Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi rumah kami itu 24 jam itu tidak pernah terkunci. Wow. Ya. Karena begitu kemelut ini Situasi yang kita hadapi. menyita dan mengambil banyak energi, Pak ya. Jadi harus banyak konsolidasi, banyak pertemuan, banyak perbincangan, dan itu di rumah Bapak ya. Rumah ya. Artinya dari rumah itulah hamba batun kita semua ya keluar masuk. Oke. Ya.
Tapi sekali lagi saya katakan Pak, ya, saya secara pribadi hanya terus membuat saya untuk mengoreksi diri. Ya. Bagian mana Tuhan hidupku yang masih perlu dikerat, yang masih perlu dibersihkan. Wow, lembut sekali hati Bapak. Jadi saya dalam situasi itu Pak, saya tidak melihat orang-orang tertentu. Oke. Tapi bagi saya ini satu pelajaran. Oke. Bahwa bagaimanapun hidup saya, ya, penyerahan saya, ketaatan saya kepada Tuhan, masih ada celah yang bisa membuat saya terpeleset. Oke. Maka sampai hari ini Pak, itu terus menjadi pelajaran. Oke. Oke, baik, saya potong. Itu oke, Bapak dikatakan 92 itu begitu sedihnya menghadapi kemelut yang ada. Tiba-tiba ternyata kemelut ini belum selesai. Ada kemelut kedua yang saya pikir juga mengambil banyak energi dan itu. Bagaimana keadaan hati Bapak menghadapi waktu Jadi itu? sekali lagi Pak, mengapa saya sedih Pak? Karena Pak, ini orang-orang yang saya hargai, Di situ ya, letaknya. yang selama ini jadi panutan saya, Oke. Oke. yang selama ini jadi kebanggaan saya. Oke. Tapi justru saya lihat Ya. mengalami peristiwa seperti ini, saya sudah mulai berpikir, bagaimana begini Tuhan? Oke. Kok bisa seperti ini? Ya. Nah, itu pertama Pak, di tahun 92 itu. Oke. Itu yang sedih, yang kemelut pertama. Jadi saya secara pribadi termasuk saya bingung Pak. Bagaimana saya menempatkan diri? Wow. Dengan ini saya dekat, dengan ini saya dekat. Betul. Ya. Tapi Roh Kudus menolong saya Pak. Ya. Ya. Panggilan Tuhan, panggilan Tuhan, panggilan Tuhan. Maka bagi saya tetap melekat kepada panggilan itu YPP. Oke. Ya. Maka waktu saya ngambil keputusan yang mana saya ikut, ya pokoknya di mana ada hubungannya dengan panggilan Tuhan bagi saya YPP. Yes. Itulah yang akhirnya membuat Bapak tetap standing di pelayanan ini. Ya, betul Pak. Saya kejar lagi nih. Kemelut yang kedua. Yang tidak kalah memedihkan hati. Bagaimana perasaan hati Bapak waktu itu? Tetap menderita Pak. Apa? Menderita oleh karena apa? Saya tahu itu sangat melukai hati Tuhan. Wow. Saya tahu itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Sebentar Pak, saya... Jadi saya menderita bukan karena masalah organisasi Pak. Yes. Tapi saya tahu itu hatinya Tuhan, betapa lukanya hati Tuhan. Ya. Itu saya pedih Pak. Hal apa, misalnya apa, kadang-kadang cepat baper kalau saya bicara Tuhan. Hal apa yang membuat Bapak merasa bahwa itu melukai hati Tuhan? Karena pada waktu Pak, jemaat kan terpecah. Oke. Banyak mengalami kebingungan. Oke. Ya. Sebentar, Bapak mendefinisikan itu melukai hati Tuhan karena melihat pecahnya jemaat dan kebingungan sana sini, tidak melihat figur, atau kecewa dengan sikap teman-teman Bapak? Ya, termasuk itu Pak. Dua-duanya. Ya. Karena saya lihat, ya, itu tadi Pak. Jadi saya, dalam pikiran saya rasanya tidak mungkin terjadi, kok tapi terjadi. Iya. Ya. Ya. Oke. Karena terus terang Pak, ini kan dua pihak ini kan orang-orang yang dekat dengan saya semua. Betul. Ya. Dan dapat dikatakan sebagian besar itu kan anak-anak rohani saya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Mungkin juga di antara mereka banyak yang sebenarnya pernah tinggal bersama dengan Bapak. Ya, betul Pak. Ya. Dan saya katakan tadi bahwa ya terus terang sampai hari ini pun Pak, kalau secara pribadi, Ya. saya percaya hati mereka juga tidak mungkin bisa menjauh dari saya. Yes. Ya. Ya. Kan Bapak juga sudah dianggap oleh banyak orang sebagai Bapak. Betul. Ya. Ya. Dan saya pun menganggap mereka anak. Yes. Betapa tidak gampangnya saya mampu membaca pikir betapa menderitanya Ya. keadaan itu, situasi itu. Hati Bapak melihat situasi itu. Pak, kalau dikatakan mana lebih bergumulnya Bapak menghadapi situasi itu atau menghadapi kekurangan uang? Jujur Pak, kalau kekurangan uang, saya tidak pernah mengalami tekanan. Itu dia. Karena bagi saya tahu Pak, mana bahagian saya, mana bahagian Tuhan.
Oke. Sejak saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya terlalu percaya bahwa masalah hidupku, bagaimana Tuhan memelihara, itu bagiannya Tuhan. Oke. Yes. Ya. Ya. Walaupun kadang-kadang saya tidak bisa mungkir, Pak, ada saat tertentu khawatir, Pak. Oke. Pasti. Ya. Ya. Khawatir. Ya. Hal apa yang kadang-kadang Bapak kebutuhan atau kebutuhan membesarkan anak atau masa depan atau apa yang kadang-kadang mengkhawatirkan Bapak? Yang khususnya untuk anak-anak, Pak. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Karena saya pernah dengan istri saya, kami duduk sama-sama buat hitung-hitungan. Ya. Jangankan untuk menyekolahkan anak. Wow. Untuk hidup pun 1 bulan itu rasanya tidak mungkin. Tunggu dulu Pak. Ini nih bagi saya kayak nih, karena di mata saya seorang sastra semiring yang dari mimbar ke mimbar, dari kota ke kota. Apakah Bapak juga mengalami itu? Pasti Pak, kita mengalami Pak. Ya. Oke. Jadi saya ingat satu hari Pak, jam 5 pagi kami dengan suami istri dengan anak-anak kami lagi berdoa menyembah Tuhan. Ya. Terus terang pada itu kita tidak ada uang lagi Pak. Wow. Ya. Kita tidak punya uang lagi. Ya. Wow. Tapi tiba-tiba ada satu mobil masuk ke rumah kami pagi-pagi. Semestinya itu jam 8 kurang seperempat. Oke. Ya. 8 kurang seperempat. Tiba-tiba ada mobil masuk ke rumah kami. Oke. Ya. Dia buka bagasinya, itu hanya supirnya Pak. Oke. Ya. Diturunlah semua barang-barang. Semua lengkap, beras, segala macam. Oke. Ya. Jadi sejak itu saya lihat bahwa masalah hidup, makan minum itu saya tidak pernah khawatir. Amin. Tapi untuk anak-anak Pak, ya betul kami sungguh-sungguh bergumul. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Saya ingat pada waktu saya lagi pelayanan Kalimantan Barat, di tengah-tengah pedalaman, Iya. ya, istri saya telepon untuk anak kami yang kedua yang waktu kuliah di Unpad di Bandung. Iya, iya. Kita harus bayar tempat kos. Oke. Ya. Dan kalau kita tidak bayar tanggal sekian, berarti dia harus keluar. Betul. Ya. Ya. Saya bergumul Pak, ya sebagai ayah. Betul. Ya. Bagaimana ini? Iya, iya. Tapi lagi-lagi saya lihat Pak bahwa mujizat demi mujizat Tuhan buat. Amin. Saya masih ingat itu Pak, saya dalam perjalanan dengan seorang hamba Tuhan kita sudah almarhum, itu pendeta Robert Takoi. Oke, saya tahu. Jadi kami dari pedalaman naik truk sampai ke satu tempat, itu sudah 2:30 pagi kami istirahat di situ untuk melanjutkan perjalanan naik speed, ya, lewat Sungai Kapuas yang besar itu Pak. Oke, oke. Ya. Tatkala kami singgah di satu perusahaan kayu, kami tidak kenal itu Pak. Oke. Ya, hanya mampir, lalu kami dikasih minum. Iya. Ya. Waktu kami mau naik turun ke sungai itu Pak, naik speed itu, Bapak yang salah satu di perusahaan itu memberikan saya satu ampul Pak. Itu 2:30 pagi Pak. Bapak kenal enggak orangnya? Tidak kenal Pak. Kita hanya singgah Pak. Iya, iya, Ya. iya. 2:30 pagi Pak, waktu kami turun itu diserahkanlah saya sebuah amplop. Saya tidak bisa lupakan Pak. Iya, iya, iya. Maka sampai saya belajar bahwa dimanapun saya, Tuhan yang sama, Tuhan pelihara. Miracle di pinggir Sungai Kapuas. Di tengah hutan Pak. Di tengah hutan, tidak kenal. Tidak kenal. Ya. Itu malaikat. Terus sampai di Ketapang Pak, Iya. saya buka amplop itu. Iya. Dalamnya ada 3 lembar, $300 Pak. Wow, di dalam itu orang Di tengah hutan Pak. Orang punya dolar juga ya. Ya. Dan dikatakan apa Pak? Ini sudah 6 bulan saya simpan. Oke. Ya. Dan saya serahkan bapak-bapak lah orangnya. Yang Tuhan siapkan berkat ini. Dan itu semua cukup untuk kos semuanya. Kos anak. Ya. Jadi itulah satu persatu dari 3 anak kami Pak. Oke, oke, Ya. oke. Yang pertama kuliah di Jakarta di UI. Wow. Yang kedua di Unpad. Wow. Yang ketiga di Brawijaya. Perguruan tinggi negeri semua bro. Dan luar biasa Pak, tidak pernah terhambat. Luar biasa. Uang kos mereka, Ya, hidup mereka. uang sekolah mereka, Amin. hidup mereka. Wow, pasti ini benar-benar miracle.
Pak Sastra, sekarang saya mau bertanya, apa sih yang memotivasi Bapak itu? Kalau saya hitung-hitung, Kapuas itu bukan lagi sekali dua kali Bapak mau yang speed besar, yang kecil, bolak-balik Bapak masuk Kalimantan Barat, dan daerah-daerah lain, Sumatera Utara, semua Sumba. Apa ya, Bapak kan sebenarnya kesehatan Bapak juga enggak prima-prima banget, kan? Bapak juga pernah sakit berbulan-bulan. Betul ya. Apa yang di dalam hati Bapak ini yang mendorong Bapak sampai ke pedalaman-pedalaman itu, meninggalkan anak, istri dan lain sebagainya? Hanya satu alasannya, Pak. Apa itu, Pak? Ya. Jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Karena saya menempatkan diri dalam posisi mereka, itulah saya dulu, Pak. Sebentar Pak, sekuat itu kan orang bisa beralasan, di Jakarta juga banyak jiwa yang terhilang, di kota Medan juga banyak jiwa yang terhilang, di gereja-gereja ada juga istilah hilang dalam gereja juga ada. Tapi apa yang mendorong Bapak sampai jauh seperti saya katakan tadi, mungkin Kapuas itu bukan lagi 10 kali Bapak lewatin, nggak tahu lagi berpuluh-puluh kali Bapak masuk ke pedalaman sana. Ya. Selain itu apa lagi? Saya lihat betapa mereka sangat membutuhkan kehadiran hamba Tuhan. Wah. Baik untuk hamba Tuhan setempat maupun jiwa-jiwa di sana, Pak. Oke. Karena apa? Satu hari saya pelayan di Jakarta, Pak. Ya. Ya. Ada seorang ibu mengatakan, dia bersaksi, dalam minggu ini sudah 6 kali saya ikut persekutuan. Oke. Dan sebutlah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kaliber semua. Ya. Maka dalam hati saya, orang ini 6 kali. Iya. Di pedalaman saya sana, Pak, belum tentu 5 tahun sekali, 10 tahun sekali mereka dengar firman Tuhan. Dengan hamba-hamba Tuhan yang rela datang dari kota ke pedalaman. Oke. Jelas sekali Pak motivasinya. Jadi pertama gini, Pak. Saya pernah namanya Pulau Banak. Ya. Itu menyeberang dari Aceh, dari Tapak Tuan, Pak, Aceh. Oke, saya tahu. Oke. Jadi itu kami kunjungan ke sana dengan almarhum itu namanya Bapak Pendeta Hans Rapar. Oke, Pak Hans Rapar. Waktu kami datang mereka bersaksi, 25 tahun kami di sini belum pernah ada seorang pun hamba Tuhan datang ke sini. Bapaklah yang pertama. 25 tahun mereka 25 tahun. ceritakan. Wow. Jadi sejak itu terus mengenai hati saya, Pak. Menggelora. Iya. Ya. Wow, oke. Banyak orang-orang di pedalaman, Pak, tidak pernah dikunjungi. Oke. Dan itu sampai hari ini, Pak. Oke. Hati saya itu tetap, ya. Iya. Maka saya kagum, saya salut, saya sangat menghargai teman-teman yang berjuang di pedalaman. Amin. Dengarkan yang di pedalaman, ada seorang Bapak yang saudara semua itu ada di hati seorang Pak Sastra Sembiring. Oke. Pak Pendeta, kan sebenarnya Bapak juga tidak selalu ada uang untuk pergi ke pedalaman itu. Dan juga tidak selalu ada. Coba salah satu cerita saja. Saya tahu pasti banyak cerita Bapak sebenarnya nggak punya, akhirnya pas jalan seperti yang tadi, ini pas mau berangkat ke pedalaman, salah satu Pak, tiba-tiba ada berkat untuk Bapak ke pedalaman. Jadi saya dulu ada baca buku kecil, Pak. Ini ditulis oleh seorang alumni kita, Pak. Oke. Itu bukunya kecil sekali. Ya. Jadi saya ada satu kalimat di situ yang sangat memberkati saya. Apa itu, Pak? Bukan dana menghasilkan pelayanan, Wow. tapi pelayanan yang menghasilkan dana. Wow, penting sekali itu. Ya. Ya. Jadi bukan dana menghasilkan pelayanan, tapi pelayanan menghasilkan dana. Oke. Maka prinsip saya, selama itu dalam garis pelayanan, pasti ada dana. Oke. Dan puji Tuhan, Pak, rasanya belum pernah saya terhambat ke pedalaman karena dana. Wow, selalu ada cara, selalu ada cara. Selalu ada cara. Karena nggak terhitung lagi, mungkin Bapak sudah sampai lupa itu. Bagaimana caranya Tuhan memberikan dana-dana itu. Kalau hitung pelayanan ke pedalaman, tidak terhitung lah, Pak. Iya, betul. Ya. Ya. Ini hanya karena masa COVID-nya aja, Pak, ada ke pedalaman. Betul. Ya. Wow, Yang namanya ke Sumatera, yang namanya Kalimantan, yang namanya Sulawesi, yang namanya ke Timor, Maluku, NTT. Ya. Semua. Ya sudah, tidak terhitung lagi lah, Pak. Ya. Pokoknya seorang Pak Pendeta Sastra Sembiring, pedalaman itu sudah juga bagian dari jiwanya. Oke, itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan itu fakta dan realita. Sekarang saya mau tanya Pak,
dalam Bapak penderitaan tadi benar-benar melihat pelayanan. Saya mau tanya nih yang paling indah deh. Selain tadi anak, sebenarnya yang tersimpan di pikiran Bapak dalam mengiring Tuhan ini, berkat apa atau kasih karunia apa yang Bapak rasakan sangat besar dan tidak mungkin Bapak lupakan dalam perjalanan hidup Bapak? Selain yang tadi cerita $300 tadi. Jadi bagi saya sekarang Pak, ya berkat Tuhan yang terbesar adalah saya masih ada kesempatan untuk melayani. Luar biasa. Ya. Jadi bagi saya itulah berkat yang besar Pak. Amin, amin, amin. Ya. Apalagi saya katakan tadi Pak, saya bukan orang yang kuat. Oke, Saya serba sangat terbatas Pak. oke. Kemampuan terbatas, semuanya terbatas. Betul, Pak. Ya. Ya. Tapi Allah tidak terbatas ya, Pak ya. Tapi tadi Pak, bagi saya satu penghormatan luar biasa masih diberikan kesempatan untuk melayani. Oke. Sampai hari ini Pak itu. Amin. Luar biasa. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa ya dari seorang Pak Pendeta Sastra Sembiring. Itu tadi baru dari Pak Sastra. Kita sekarang mau bincang-bincang dengan Ibu Deliana Sembiring. Seperti apa Ibu? Seperti apa seorang pendeta sastra di mata Ibu? Ikuti perbincangan saya dengan Ibu Pendeta Deliana Sembiring. Shalom Ibu Deliana Sembiring. Shalom, Di Jakarta Ibu Pak dikenal Pendeta Ibu Deli, Mario. Ibu sastra ya. Bu, Bapak sudah pernah mengkhotbahkan bahwa ibulah wanita yang 5 tahun beliau doakan. Dan waktu itu posisi ibu di Departemen Kesehatan loh Bu. Orang sudah menyelesaikan studi, kemudian ibu dilamar seorang hamba Tuhan. Kok ibu mau? Bu, cerita Bu. Ya bagaimana ya, memang saya punya rancangan tidak pernah untuk menjadi istri hamba Tuhan. Iya. Tidak pernah mau menjadi hamba Tuhan. Iya. Karena saya mempunyai banyak kerinduan untuk bekerja sebagai ahli gizi ya. Iya. Saya mau menjalankan pekerjaan melalui profesi saya. Tetapi ya akhirnya saya mengerti bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Iya. Jalanmu bukanlah jalanku. Ya pada akhirnya saya mengerti setelah saya renungkan kembali, rancangan Tuhan itu tidak bisa gagal. Ya kita berusaha untuk lari, tetapi tetap dia seperti ada kalimat yang mengatakan apa? Kejarlah. Oh ya. Kayak Kau akan kutangkap. Kau akan kutangkap. Itu nggak salah nanti ya. Jadi waktu Pak Sastra mengutarakan kehendak Tuhan ya dalam kehidupannya, bahwa saya yang Tuhan tunjuk untuk menjadi pendampingnya, ya pada waktu itu saya terus terang kaget. Dia minta kepada saya untuk doakan. Ya, saya terus terang saya tidak doakan. Karena saya tidak pernah Ya, membayangkan, merencanakan untuk menjadi istri hamba Tuhan. Ya. Keluarga besar kami adalah keluarga pedagang. Ya. Belum ada satupun yang menjadi hamba Tuhan ya. Tetapi bagaimana ya, memang seperti apa yang saya katakan tadi, rancangan Tuhan itu tidak bisa gagal ya. Saya berusaha lari, tapi Tuhan terus mengejarnya. Sampai pada suatu hari, saya sedang ditugaskan di Rumah Sakit Cipto, di bagian ruangan. Nah, firman Tuhan pagi hari itu sebelum saya berangkat kerja, dari Yudas 17 ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah dengan jalan merampas mereka dari api. Oke. Nah, firman Tuhan itu terus ada ya di telinga saya, mengaung terus sampai saya tiba di tempat pekerjaan, di ruangan. Seorang ibu panggil saya, nak, saya datang, lalu dia bilang, kamu pasti kamu orang Kristen. Ibu tahu dari mana? Saya rasakan, dia bilang. Ya kemudian dia cerita bahwa dia kecewa terhadap anak-anaknya yang dia merasa kurang mengasihi dan memperhatikan dia. Lalu saya cerita bahwa ada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Dia yang mengasihi kita. Kemudian saya melayani dia, kemudian saya doakan dia. Apa yang terjadi?
beberapa hari kemudian dia keluar dari rumah sakit. Oke. Jadi Tuhan bicara kepada saya bahwa pelayanan rohani itu lebih penting daripada pelayanan jasmani. Karena saya sebagai ahli gizi kan melayani Oke, secara itu jasmani. pemikiran yang Ibu tangkap waktu itu. Iya. Oke, ya. Lantas akhirnya bagaimana Ibu menjawab iya kepada Pak Pendeta waktu itu Pak Sastra sendiri, Pak Pendeta Sastra? Nah, ya itu ya karena Tuhan sudah bicara bagi saya bahwa pelayanan Penting, rohani lebih itu penting, lebih ya, penting. penting. Akhirnya saya rela untuk melepaskan profesi saya Wow. dan saya mengambil apa yang Pak Sastra minta daripada saya itu sebagai jalan Tuhan ya untuk saya boleh melayani secara full time. Wow. Memang terus terang beberapa waktu yang lalu kita kan di kampus itu ada persekutuan Ya. yang dilayani oleh YPPI. Iya. Nah ada KKR juga yang dilaksanakan di sana. Ada Tuhan memanggil saya untuk menyerahkan diri secara full, Oke. tetapi waktu itu saya abaikan. Ibu abaikan. Iya, tapi itulah Tuhan terus kejar. Iya. itu. Lantas apa kata orang tua Ibu? Pendeta, menantuku capek-capek dikuliahkan ke Jakarta. Gimana Bu, tanggapan orang tua? Ya tentu keluarga besar sangat tidak setuju. Saya katakan sangat tidak setuju, ya bahkan menolak ya. Iya. Sampai segala upaya dilakukan oleh orang tua saya dan juga keluarga besar. Yang saya tidak bisa lupakan pada satu hari ketika karena saya tetap ya berkekeh bahwa saya harus meninggalkan pekerjaan ini ikut Pak Sastra. Saya mau Tuhan, sekolah teologi di Batu begitu. Akhirnya orang tua saya telepon keluarga yang ada di Jakarta karena saya pada waktu itu ada di Jakarta. Ada beberapa keluarga termasuk ada kakak ibu saya kami bersama. Kemudian dipanggil juga pendeta dari juga marganya saya kan setepu ya. Itu usaha ataupun upaya dari keluarga untuk menggagalkan saya. Oke. Untuk tidak meninggalkan profesi Sampai saya. pendeta pun dipanggil ya. Pendeta dipanggil Dan untuk keluarga. mematahkan rencana ini. Dan keluarga beberapa Dan keluarga. saudara di sini. Alasan mereka ya orang tua saya dan juga keluarga nanti kamu menderita. Terlebih kan dikatakan Pak Sastra itu penginjil gitu ya. Jadi nanti kamu menderita, tidak ada uang, miskin. Nah, ngapain kawin sama penginjil gitu. sedih sekali ya kalau mengingat tempo dulu gitu. Oke, Bu, lantas akhirnya setuju, apa momennya? Saya terus terang aja saya juga pernah karena mereka tidak setuju pada suatu waktu kan kalau kita kuliah di Batu itu kan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Betul. Ada surat kelakuan baik, ada surat persetujuan gereja, ada sponsor. Betul. Memang ada anggota persekutuan kita di Jakarta sedia mensponsori saya. Tapi saya tahu bahwa orang tua saya kan mampu. Saya mau mereka yang mensponsori saya. Dan semua surat-surat yang saya perlukan saya tidak dapatkan dari mereka. Ya itu membuat pada suatu hari ada titik di mana saya mulai mau meninggalkan studi ini sebenarnya. Iya, sudah mau. Ya sudah saya tidak usah jadi ke Batu begitu ya karena satu sisi firman Tuhan katakan nggak usah jadi ke Batu dan sekaligus tidak menjadi istri, Pak. Iya. Karena saya berpikir satu firman Tuhan katakan hormatilah orang tuamu. Saya sudah berusaha ya untuk memberikan pengertian kepada mereka sampai pada titik-titik akhir di mana pendaftaran di Batu juga akan tutup ya. Sedangkan syarat-syarat itu saya belum dapat penuhi. Nah, pada suatu hari saya duduk di tempat di mana saya tinggal. Saya udah ada surat juga mau tulis sama Pak Sastra. Kemudian mau menulis bahwa saya tidak jadi ke Batu. Iya, wow. Begitu. Dan alias kita nggak jadi. Iya. Itu. Nah, waktu saya duduk begitu, tiba-tiba saya mendengar suara. Wow. Suara itu jelas sekali. Aduh, saya rindu sekali saya alami hal seperti itu. Suara itu membuat saya mengalami damai sekali. Mengalami damai sejahtera luar biasa. Nah, suara itu jelas banget.
Suara itu katakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau, jangan takut. Nah gitu kira-kira. Waktu saya dengar suara itu, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau itu suara Tuhan, pasti ada di Alkitab. Saya orangnya kan karena suka apa-apa. Rasio lah. Iya, rasio. Saya ambil Alkitab, saya juga tidak tahu bagaimana caranya itu. Ya, untuk menemukan ayat itu. Tidak ada, saya tidak ada tutup mata, buka tidak. Saya ambil Alkitab, pokoknya saya seperti udah dibukakan begitu. Ternyata itu ada di Yesaya 41. Betul. Ya, judulnya Israel hamba Tuhan. Ya, seterusnya. Aku tidak menolak kamu. Itu sangat meneguhkan saya bahwa memang Tuhan yang panggil saya untuk masuk, untuk kuliah dan menjadi hamba Tuhan. Kalau dituliskan lagi, aku akan memegang engkau dengan tangan aku telah kananku. memilih engkau, aku memegang engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Belas semua. Itu waktu saya membaca itu lagi, saya luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan, dan saya tahu pada saat itu semua masalah yang saya hadapi selesai. Saya tahu. Nah, itu udah saya langsung tenang, nggak bikin surat, nggak bikin apa-apa, tinggal berdoa. Terima kasih Tuhan, kau sudah jawab. Wow, meskipun belum ada dukungan, surat-surat belum selesai, tetapi benar-benar yakin masalah selesai. Dan benar. Kira-kira saya lupa beberapa hari kemudian saya mendapatkan semua surat-surat itu. Saya mendapatkan juga surat dari ayah saya bahwa mereka sedia untuk mensponsori saya kuliah di Batu. Itu Tuhan bekerja mendatangkan suara bagi ibu, tetapi Tuhan menggerakkan hati orang tua saya. Oke, setelah itu akhirnya ternyata jadilah istri seorang pendeta sastra yang plus minus, dan ibu juga pernah mengalami kekurangan. Waktu mengalami kekurangan, apakah pernah ada rasa sedikit, kalau aku dulu tetap ahli gizi, dapat suami tenaga kesehatan, mungkin tidak seperti ini. Apakah pernah terpikir begitu? Saya enggak. Terus terang tidak pernah terpikir atau menyesali panggilan saya. Kalau soal keuangan, saya nggak pernah terpikir untuk kembali kepada cita-cita saya yang lama. Ya, karena apa? Melalui tantangan pergumulan yang Tuhan izinkan itu, saya mendapatkan hal yang berharga. Saya harus menunjukkan kepada keluarga besar saya bahwa Tuhan yang memanggil saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan akan memelihara kami. Jadi saya membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan yang menjamin hidup kami. Nah, jadi apapun masalah yang dihadapi, ya apalagi Pak Sastra ini orangnya kan terus terang dia terlalu beriman dan tidak pernah memikirkan hal-hal dunia ini. Terus terang dia nggak pernah memikirkan mau punya rumah atau tidak, apa-apa dia nggak. Dia beriman aja. Kesusahan hari ini, besok-besok. Dan waktu mula-mula menikah itu terus terang ada orang yang datang dari mana gitu, ada lagi sahabatnya dari Manado datang, tiba-tiba kehilangan uang di jalan gitu ya, datang ke rumah. Pokoknya setiap ada orang itu, mah kasih mah. Saya ini kan orang yang dari kecil dididik, ada pembukuan, tertib. Karena ayah ibu saya kan guru, kemudian jadi pedagang ibu saya, tertib ya. Jadi saya berpikir bagaimana mungkin ini uang tuh besok nggak ada kok dikasih lagi gitu kan. Tapi ya udah saya taat sama suami, kasih. Dan memang terbukti ya Tuhan pelihara. Ya. Bu, saya mau tanya ini sekarang, ibu kan memang terus terang bahwa ibu latar belakang keluarga pedagang, ada uang, sementara kan orang beranggapan nih, alah Ibu Deliana mah enak, keluarganya punya semua, padahal mereka tidak tahu bahwa ada iman, sebenarnya ada Tuhan yang memelihara. Apakah ibu selalu atau apakah ibu mengandalkan keluarga atau Tuhan dalam perjalanan hidup ibu? Ya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Nggak pernah saya minta, tapi ya dalam perjalanan waktu saya hamil aja ya, ibu saya yang kirim, ya itu terserah dia mau kirim. Ya, itu Tuhan yang menggerakkan. Ya, Tuhan yang menggerakkan, dia kirim baju banyak-banyak, dia kirim berkat, itu ya, itu kami terima dari Tuhan. Tapi saya tidak pernah minta, tetap mengandalkan Tuhan. Itu dia. Puji Tuhan sampai sekarang ya, dalam perjalanan hidup kami berumah tangga, kami tidak pernah, kalau mau minta-minta gampang. Apalagi Pak Sastra kan sudah dikenal ataupun sudah banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak sih yang katakan, Pak Sastra apa yang Pak Sastra inginkan bilang aja kepada saya. Itu orang-orang yang hebat yang bilang begitu. Tinggal bilang aja, Pak, Bu, saya mau ini, Pak, mau ini, pasti dikasih.
Tapi kami nggak mau melakukan itu tetap. Kita kan diajarkan untuk tetap beriman kan, beriman kepada keren. Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan yang menggerakkan. Amin. Amin. Satu lagi Bu, selain tadi Ibu katakan Pak Sastra itu ya seorang yang beriman. Apa sih nilai plusnya punya suami pendeta sastra Sembiring? Iya, dia orangnya apa ya, sederhana aja. Dia memang hidupnya memang dia beritahu kepada saya yang lalu, saya yang pertama-tama adalah Tuhan, dia bilang. Yang kedua itu pekerjaan Tuhan. Pokoknya Tuhan. Jadi saya udah nomor berapa itu kan sebenarnya nggak benar ya. Tapi ya udah memang itu. Jadi, Mau diapain lagi? Mau diapain? Cintanya pada Tuhan itu Iya. sudah Iya, selesai. itu, iya. Nggak ada lagi Jadi waktu dikurangi. kami baru menikah, ya saya masih hamil muda ya itu di Batu ya, tinggal sepi, saya tinggal di rumah Ibu Ponsius yang sekarang itu ya. ya. Ya begitu, dia tinggalkan saya ada 2 bulan kali ya pelayanan ke Palu. Ini nih nggak Kemana sesuai teori keluarga sebenarnya. Ya. Itu lagi hamil muda sendiri saya tinggal di situ, tapi ya memang Iya. memang dia Dan ibu panggilan akhirnya Tuhan. Saya juga mengerti. senang. Dan akhirnya ibu tahu bahwa suami itu benar-benar cinta Tuhan. Iya. Dan ibu bahagia dengan itu. Iya, saya bahagia. Saya bersyukur, terutama pada saat-saat sekarang ini kita kan udah tua, udah Ya. lansia ya. Saya boleh menoleh ke belakang kembali, saya bersyukur kepada Tuhan. Wow. Tuhan terima kasih. Ya, luar biasa Tuhan sudah pakai dia. Menurut saya kan kehadiran kita sebagai Betul. penolong, sebagai istri membuat suami maju. Amin. Itu aja, saya banyaknya suka di belakang. Buat suami maju, ya bagian saya ya karena dia dari sejak kami menikah kan udah banyak sekali kan tugas-tugas yang Betul. dipercayakan bagi dia. Betul. Udah jadi gembala lah, jadi ya. ketua MPK YPPI, jadi pengurus sinode lagi, belum pengurus pusat di Batu Betul, lagi ya. kan. Banyak ya, tapi bagian saya itu ya untuk keluarga, untuk dia dan untuk anak-anak. Makanya saya lebih banyak untuk mendampingi dia. Kalau dua-dua kami sibuk pelayanan sana satu, pelayanan sini satu, mau jadi apa anak-anak kan? Iya. Percuma apa yang kita khotbahkan kan? Amin. Kalau keluarga tidak menjadi teladan ataupun tidak berhasil. Luar biasa. Pemirsa, luar biasa pelajaran yang kita dapat dari pendeta sastra Sembiring dan ibu. Tuhan yang utama dalam kehidupan rumah tangga ini. Dan Tuhan mengutamakan mereka, memberkati mereka. Terima kasih Ibu Deliana untuk Makasih, bincang-bincang ini. Pak Terpujilah Marlon. Tuhan, luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kehadirannya di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulen Ebenezer. Sampai jumpa di program Miracle berikutnya. Shalom. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Ibu Ami Subagio, anggota GKJ Nehemia Pondok Indah. Saya mengenal Pendeta Sastra sejak tahun 1999. Waktu itu beliau melayani suami saya yang terserang stroke. Sejak saat itu, setiap minggu kami rindu untuk terus berkumpul sebagai suatu persekutuan bersama suster, anak saya, Ibu Dina, Pak Sitompul, dan itu berlangsung terus sampai saat ini kami terus mengadakan persekutuan Pondok Labu yang kami namakan Pondok Labu karena anggotanya yang hadir itu di sekitar Pondok Labu. Kami merasa dan semua anggota juga merasakan betapa iman kami semua bertumbuh atas bimbingan Pak Sastra. Selalu Pak Sastra sangat konsisten untuk terus-menerus tidak pernah bocor, tidak pernah bolong, selalu hadir di dalam persekutuan tersebut. Puji Tuhan juga, saya seringkali dilibatkan di dalam acara-acara GMI Makedonia maupun
kegiatan-kegiatan lainnya, seperti menjadi panitia kalau ada Natal, Paskah, dan juga KTN di Batu, Malang. Saya merasa sungguh bersyukur mengenal Pak Sastra dan keluarga dan seluruh keluarga GMII Makedonia yang sudah seperti saudara mengenal kami dan keluarga. Pendeta Sastra juga selalu meluangkan waktunya untuk mendoakan kami di saat kami memerlukan, seperti di acara sedang sakit, kami sedang sakit, opname atau ada kesukaran atau duka cita, Pak Sastra selalu siap untuk melayani kami. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi kita semua. Tidak lupa saya juga berdoa untuk Pak Sastra dan keluarga, dan juga keluarga GMII Makedonia yang hampir semuanya saya kenal, supaya mereka selalu sehat, tetap melayani kapanpun kami diperlukan. Terima kasih. Shalom.